Jogja, istimewa, salam literasi. Baik, sekali lagi biar kita lebih semangat lagi. Pustakawa Jogja, istimewa, salam literasi. Terima kasih Isnafid MSI atau yang mewakili. Kasih Layanan Pendidikan Balai Dikmen Ibu Titi Nur Rahmawati SP. Kedua narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Angkanya cukup berulang didapati dalam Al-Quran. Surah Al-Qadar, di mana Al-Quran pertama diturunkan, ayat pertama terdiri dari 19 huruf. Dia ada di urutan 19 dari surah An-Nas ke atas dan 19 dari An-Naba ke bawah. Surah Al-Qalam yang diawali dengan kata Nun. Huruf Nun dalam surah Al-Qalam juga habis di bagian angka 19 dan banyak lagi. Saya tidak akan mengajar kuliah Al-Quran, tapi mengingatkan kita bahwa ketika masuk dengan Al-Quran, ternyata jawabannya mohon maaf, AI tidak bisa memberi kepada Anda satu bacaan meski satu ayat yang semisal dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu mukjizat. Ternyata ada keterbatasannya. Nanti diarahkan, dan yang terpenting Bapak Ibu sekalian adalah mengintegrasikan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Lebih dari 500 partisipan. Beliau telah mengundang untuk menyelidiki fasilitas media digital untuk berbagai bisnis, termasuk transportasi, kosmetik, kesehatan, produk anak-anak, makanan, minuman, telekomunikasi, hingga e-commerce. Kemudian Bapak Sunu Wiberama juga merupakan Profesor Madya di Departemen Teknik Elektro dan Teknik Informasi Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai perwakilan Indonesia untuk Dewan Pengurus International Association for Pattern Recognition pada periode 2019-2023. Sebagai akademisi, Bapak Sunu Wiberama telah diakui sebagai pakar pertama di Indonesia yang mendedikasikan lebih dari 10 tahun karirnya akademisinya untuk berkarya di bidang rekayasa pengalaman pengguna cerdas, di mana beliau meneliti dan mengembangkan berbagai sistem cerdas berbasis teknologi pelacakan mata dan pembelajaran mesin. Nah, itulah izinnya atau kecerdasan. Bapak Ibu, kalau kita bicara kecerdasan, itu adalah sebuah karakteristik atau feature yang unik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ke manusia. Ya. Kenapa? Karena manusialah yang sebenarnya ya secara eksplisit itu diberikan tugas untuk mengelola bumi. Ini Bapak Ibu, karena saya berbicara di SMA Muhammadiyah, saya cosplay jadi ustadz ya. Nah, gitu. Jadi kalau di surat Al-Baqarah itu ada ya, cuplikan ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu menciptakan Nabi Adam ya. Nah kemudian para malaikat kan bertanya-tanya, bertakon-takon gitu ya, kenapa Allah menciptakan Nabi Adam, padahal malaikat akan tahu ya bahwa nantinya manusianya akan berbuat kerusakan kan gitu ya. Nah tapi Allah menyatakan apa? Aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui kan gitu ya. Yaitu apa? Manusia itu diberikan ilmu, diberikan kecerdasan, dan dari situlah manusia bisa melakukan decision making atau mengambil keputusan. Nah AI itu sebenarnya adalah bidang ilmu Bapak Ibu, sebenarnya bidang ilmu yang asal muasalnya itu mempelajari cara mengambil keputusan ya yang dilakukan oleh manusia, kemudian terutama di dunia pendidikan tinggi ya. Karena beliau punya sebuah website portal untuk kursus online namanya Coursera. Bapak Ibu pernah mendengar ya Coursera. Nah beliau salah satu foundernya ya. Jadi zaman sekarang orang belajar itu tidak harus di kelas, tapi bisa juga melalui e-learning ya. Bapak Ibu pernah mendengar ya e-learning. Nah beliau mengatakan begini, jadi AI itu mirip seperti listrik. Ya ini saya terjemahkan ya. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi AI itu seperti listrik yang 100 tahun lalu itu mentransformasikan hampir semua hal.
Ini kalau bapak ibu di rumah itu listriknya mati, ya, terutama ibu-ibu ini ya, pada saat masak nasi pasti ngomel ya, bapak ibu, ngomel-ngomel, ya, terus merebak, bukan karena belanja ya, sebenarnya ya. Bisa cepat merebak, kenapa? Karena datanya cuma sedikit. Bapak ibu lihat di kolomnya itu ada data 1, data 2, dan ada jawabannya atau answers. Saya pakai bahasa Inggris slide-nya semuanya. Tapi kita terjemahkan lah pakai bahasa Indonesia. Itu datanya cuma sedikit, kolomnya cuma 3 ya, data 1, data 2, jawabannya apa. Kemudian ke bawahnya itu ada 4 baris. Betul ya Bapak Ibu ya, 4 baris ya. Nah, kemudian polanya juga sederhana, di situ pola perkalian sehingga ibu-ibu, bapak-bapak tadi menebak langsung jawabannya perkalian. Ya, jangan-jangan ada jawabannya di PDF ya. Nah, mungkin tidak keluar jawabannya di PDF, itu langsung nebak. Tapi kalau datanya itu banyak, data 1, data 2 sampai menjelaskan itu ya. Nah, kemudian semakin populer digunakan di kesehatan, kedokteran tadi juga dibahas di materi sebelumnya ya, oleh Pak Kepala Digasmen tadi ya, Muhammadiyah. Nah, kemudian 2022 kalau Bapak Ibu ingat muncul ChatGPT yang sekarang mungkin banyak mahasiswa lagi ini SMA ya, SD. Mahasiswa pun juga pakai ya. Yang dikhawatirkan itu kalau digunakan di usia dini, makanya nanti kita bahas gitu ya. Jadi SD, SMP, SMA sekarang sudah mulai kenal. Nah, kita harus waspada, kenapa? Karena ada penelitian, nanti kita sebutkan gitu, bahayanya, bahwa ChatGPT itu kalau digunakan sejak usia dini itu membuat kita itu malas berpikir. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus mengatur teman-teman ya, terutama untuk yang di SD, SMP ya. Ini kita ngajari lah adik-adik kita ya. Terutama teman pustakawan nanti kan bisa memberikan cara juga ke adik-adik. Nah, itu 2022. Arahnya kemana? Arahnya nanti 2027-2032 AI itu akan otomatis. Jadi kita kasih perintah, ini makin malas lagi kita nih mas. Nanti yang semakin pintar berarti ya? Semakin pintar dan semakin otomatis ya menggantikan tugas kita, namanya agentic AI. Ya, jadi nanti misalkan Bapak Ibu mau pesan makanan di sebuah restoran ya, nah itu tinggal perintahkan aja, saya mau pesan makanan nanti malam jam 7 malam dengan keluarga 4 orang, tolong dibuktikan, itu langsung dia bisa. Nah, kalau sekarang ChatGPT kan jawabannya hanya teks atau gambar Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sebelum sama ChatGPT gampang ya, tinggal dimatiin komputernya kan selesai, betul kan? Aku sebel nih dengan jawabannya, udah browsernya dimatiin, Bapak Ibu matikan komputer, selesai urusan. Tapi kalau itu ditanamkan di robot mungkin nggak mau dimatiin ya, dia bisa memberikan apa? Visi. Nah, itu yang bahaya. Itu yang dikhawatirkan oleh banyak ahli itu di tahun 2030 nanti. Mudah-mudahan nggak terjadi kalau itu. Tapi nampaknya sih arahnya ke sana. Kenapa? Karena beberapa perusahaan besar sekarang sudah mulai menjual robot-robot yang otomatis tadi. Yang jadi masalah itu bagaimana mengendalikan kalau robot itu nggak bisa diperintah. Itu yang jadi masalah. Ya. 2032 siap-siap nih ya, kita mungkin kehilangan pekerjaan. Atau bisa juga robotnya sampai ke perasaan, misalnya suka atau benci itu ya. Bisa jadi, tapi yang kesana yang jelas arahnya menggantikan pekerjaan fisik, misalkan nyuci piring. Kalau istri saya tuh saya tawari robot yang bisa nyedot debu ya, ibu ya, itu nggak mau, padahal udah saya tawari. Katanya kalau robot itu cuma bisa nyedot debu, tapi lebih baik perintah saya mas. Karena saya tuh nggak hanya nyedot debu, tapi bisa diperintah juga untuk cuci piring juga gitu. Jadi macam-macam, daripada beli robot beli perintah suaminya aja kan gitu ya. Nah itu saya nggak mau beli nggak usah, mendingan berdasarkan perintah yang kita masukkan, entah itu jawabannya teks ya, entah itu gambar ya, entah itu bisa video, bahkan sekarang itu bisa video, dan itu mengerikan juga. Kenapa? Karena sekarang kita susah sekali membedakan antara yang asli dengan yang hoax ya, karena banyak video-video yang digenerate oleh AI ya. Nah kemudian karena fokusnya untuk pendidikan ya, ChatGPT dan kawan-kawannya ini bisa bermanfaat untuk apa aja. Tadi saya di ruangan transit ya sudah banyak ngobrol juga dengan Bapak Ibu pustakawan dan juga Bapak Kepala Sekolah membuat rancangan pembelajaran itu bisa Pak ya, menggunakan ChatGPT. Jadi yang nomor 1 itu possibility engine. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau membuat Bapak Ibu guru ya, terutama membuat rancangan pembelajaran itu bisa dibantu ChatGPT dan itu lebih cepat ketiknya katanya gitu ya. Atau bisa juga diajak debat, daripada Bapak Ibu sebel ya, mending debat sama ChatGPT. Ya. Bahkan yang kita khawatirkan ini kalau saya di perguruan tinggi itu begini Bapak Ibu.
para mahasiswa itu kan kalau WA dosen itu kan kalau di luar jam kerja biasanya kita nggak jawab ya. Nah, kenapa? Kan sudah pulang di rumah gitu ya. Posisinya udah bukan dosen lagi gitu ya. Kalau di rumah yang ngurusi rumah, jadi WA mahasiswa kita jawabnya besok pagi. Nah, khawatirnya nanti mahasiswa lebih percaya ChatGPT Bapak Ibu. Kenapa? Karena ChatGPT 24 jam ready ya. Jawaban siswa, oh bisa juga ternyata ya. Dan masih banyak lagi. Nah, prinsipnya apa Bapak Ibu, teman-teman pustakawan? Satu, AI itu dipakai untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat pekerjaan. Nah, tapi ini ada tapinya, Bapak Ibu ketika menggunakan AI itu ada 3 pertanyaan yang harus ditanyakan ke diri sendiri. Ini kalau nggak kelihatan di slide, di PDF-nya Bapak Ibu bisa zoom in ya, karena tulisannya kecil-kecil. Satu, pertanyaan pertama, hasilnya faktual tidak? Karena AI itu ada kemungkinan istilah teknisnya halusinasi mas. Kalau bahasa Jawanya ngomyang, gitu. Ada yang tahu ya ngomyang ya. Nah, bahasa teknisnya halusinasi. Halusinasi itu apa? Dia ngomong, ya memberikan jawaban, tapi jawaban itu nggak ada di internet ketika kita cek, atau tidak faktual, palsu lah, jawaban palsu. Mirip mas-mas ya, PHP ya, memberi harapan palsu ke mbak-mbak gitu. Jadi AI itu memberikan harapan palsu sehingga ketika kita cek itu nggak faktual, nah itu harus diverifikasi. Nomor 2, jawaban yang faktual tadi relevan tidak? Cocok nggak dengan yang kita mau? Karena kadang-kadang jawabannya ada, tapi tidak relevan dengan yang kita mau, tidak cocok. Ya, barangnya orang ini nggak cocok, rapas gitu ya. Nah, nomor 3, tanggung jawab AI ya atau hasil dari AI itu yang bertanggung jawab adalah kita sebagai manusia. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan AI itu wajib diverifikasi karena tanggung jawabnya adalah kita ya. Jadi yang menggunakan itu sebagai PJ-nya atau penanggung jawab. Jadi kalau ada apa-apa jangan menyalahkan AI-nya. Ya ini kisah saya dengan adik-adik mahasiswa. Saya suatu saat pernah menguji mahasiswa ujian tesis Bapak Ibu ya S2. Ada keterbatasan tadi sudah disampaikan, namanya cognitive bias. Bapak Ibu kalau masukkan, mungkin Bapak Ibu ada yang kenal aplikasi namanya DeepSeek, dulu pernah populer itu ya, DeepSeek yang dari Cina. Itu kalau Bapak Ibu masukkan, tolong ceritakan tentang Tiananmen. Nah, nanti silakan dicoba ya. Ini saya nggak akan cerita banyak. Itu nanti DeepSeek nggak mau cerita ya. Kenapa? Karena DeepSeek ini punya pemerintah Cina, ya, bukan punya pemerintah Cina, disupport oleh pemerintah Cina dan isu-isu tertentu yang sensitif itu dibatasi. Ya, artinya ada beberapa pengetahuan yang memang AI itu tidak dibuka seluruhnya karena itu isu sensitif, ya mengganggu stabilitas politik lah. Sehingga untuk aplikasi yang lain selain DeepSeek bisa jadi nanti juga ada hal-hal yang dibatasi meskipun mungkin bukan peristiwa Tiananmen ya, tapi setiap aplikasi AI pintar atau membuat ChatGPT makin pintar, jadi dipakai oleh perusahaan itu dan itu tanpa izin kita. Ya, nah nanti dalam prakteknya Bapak Ibu harus memilih nih, ada nggak data yang sangat rahasia yang data itu tidak boleh diunggah di internet. Ya, kalau ada berarti tidak boleh diunggah ke ChatGPT atau aplikasi lain. Kenapa? Karena ChatGPT tidak ada perjanjian hitam putih data itu akan dipakai di mana, itu tidak disebutkan. Saya kebetulan pelanggan ChatGPT yang premium, itu ketika kita bayar itu nggak ada mas. Ya, jadi sama sekali tidak ada perjanjian term and condition itu nggak ada. Yang mana Bapak Ibu saya yakin tidak pernah baca ya, kalau install software kan langsung di scroll ke bawah, saya setuju. Nah gitu. Term and condition, pernah nggak baca itu satu-satu? Nggak pernah ya? Sama ya. Itu sebenarnya perjanjian penting karena disitulah perusahaan itu buku klasik ya. Contoh buku bahasa Jawa misalkan yang tulisan dengan Coroko itu nggak ada kayaknya AI itu ya. Jadi mereka terbatas. Ya. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa contoh saja ini supaya cepat langsung mudah-mudahan soalnya buku. Ya Bapak Ibu mungkin kalau saya jelaskan itu buku apa nggak bingung ya. Intinya itu buku matematika tapi untuk bidang AI ya. Mathematics for Machine Learning. Machine Learning itu AI, salah satu cabang AI. Nah, isinya rumus-rumus matematika. Saya mau ngajar, tapi saya bingung cara jelaskan rumusnya ke mahasiswa. Nah, saya tanya ke AI dulu sebelum ngajar kan gitu ya. Enak ya sekarang ya dosennya. Tapi gajinya nggak dibagi dua ya. Tetap ke kita gitu. Maybe you are a great student. How can I help you there? Right, so I'm currently learning machine learning and I found out some challenging mathematical equation and I want you to be my personal math tutor. Can you do me a favor?
Absolutely. I'd be happy to help you with those equations. What specific math challenges are you facing? Jadi pakai HP ini bisa Equations related to hidupkan ChatGPT-nya, terus ini ada plus ya Bapak Ibu. camera. Terus dinyalakan kameranya, terus Sure. nyalakan kamera. Once your camera is on, you can show me the equations, and I'll try my best to help. Jadi ini termasuk ChatGPT yang pro istilahnya, Alright, so yang berbayar Bapak can you Ibu. see the book here? I can see. That's math. Bukunya nih Bapak Ibu, ya saya ada bukunya, saya bawa waktu itu terus What specific saya arahkan equation HP-nya ke are you having bukunya. trouble Ya. with? I'm currently opening page 29, Nah itu. and there is an equation 2.65. I want you to explain this equation in a plain, simple English. Equation 2.65 describes a linear combination. It means you can create a vector v by adding together multiple vectors x1, x2, etc., each multiplied by corresponding Kalau scalar. untuk saat ini masih pakai bahasa Inggris atau Indonesia? Bahasa Indonesia bisa. Bahasa Indonesia bisa. Tapi kayak setara lah. So how Oh. can I make this mathematical? Masih ambigu mungkin jawabannya. In machine learning, linear combinations are fundamental. Bapak Ibu, jadi tadi Masnya nanya nih, bisa membuat grafik-grafik. Nah, ChatGPT itu bisa kita gunakan untuk bikin grafik juga kan sebenarnya kalau Bapak Ibu kreatif ya. Jadi ada beberapa aplikasi di dalam ChatGPT ya, custom GPT yang dia itu bisa kita gunakan untuk membuat diagram. Ini contoh, jadi aplikasinya kalau nggak kelihatan nanti bisa dilihat di PDF-nya, namanya diagram flowchart and mind maps. Saya masukkan prompt-nya atau perintahnya, ya di situ nanti diagramnya akan keluar seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Nah itu tidak hanya satu Bapak Ibu, tapi banyak. Ada juga aplikasi lain, whimsical diagrams, itu bisa juga dipakai untuk bikin mind maps, peta pikiran. Ya, nah ini nanti bisa dieksplor Bapak Ibu sesuai dengan kreativitas masing-masing. Bahkan kalau Bapak Ibu punya PDF dari sebuah artikel atau apa, itu bisa di summary, ya bisa diringkas. Nah summary-nya itu bisa kita unggah ke whimsical diagrams ini atau ke yang tadi flowchart tadi untuk dibuat ilustrasinya. Ini tergantung kreativitas kita, tapi itu bisa. Ya. Kemudian contoh yang lain itu ChatGPT untuk membuat, nah ini kalau ini mungkin guru ya lebih pas, tapi monggo nanti teman-teman pustakawan mungkin bisa juga share ke Bapak Ibu yang guru ya. Jadi bisa kita pakai untuk membuat soal mas, soal ujian atau apapun itu. Jadi ini ada satu PDF ya, PDF buku lah ya berbahasa Inggris. Saya minta ChatGPT itu untuk mengenerate multiple choice questions. Nah, kan langsung jadi pikiran nanti ya Mas Najib. Pak Najib dapat inspirasi ya, kan gitu ya. Terus nanti buat soal mahasiswanya nanti jawabannya mahasiswa pakai ChatGPT juga ternyata ya. Gurunya pakai ChatGPT, siswanya juga Siswanya pakai ChatGPT, repot. Nah ini contoh, jadi hasil dari chapter tadi bisa mengenerate soal terus ada jawabannya A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Ya, nah kalau ini cuma sampai D aja ya, tapi kemudian di situ ada jawaban yang benar apa dan seterusnya. Nah saya loncat-loncat ini Bapak Ibu mohon izin ya. Terus contoh yang lain itu untuk mengenerate slide ini, mohon maaf saya agak loncat-loncat ya. Kalau Bapak Ibu punya PDF ya, itu Bapak Ibu bisa bikin summary-nya, ini khusus untuk guru dan dosen ini ya. Tapi pustakawan juga bisa nanti untuk presentasi dan seterusnya, monggo nanti bisa dikembangkan. Terus Bapak Ibu nanti bisa copy paste itu ke kalau yang free pakai Google Doc ya. Jadi summary poin-poinnya udah ada, nanti tinggal dimasukkan ke Google Doc. Atau kalau mau yang berbayar kita ada aplikasi namanya Slides GPT. Nah ini ya, Slides GPT ini berbayar. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan prompt-nya ya. Kemudian nanti dia akan mengenerate PPT langsung jadi kayak gini. Nanti di download PPT-nya itu bisa kita edit. Nah Bapak Ibu, yang ChatGPT itu dia menggunakan library ChatGPT tapi dia website sendiri, aplikasi sendiri. Nah ini saya harus bayar nih yang ini ya, ChatGPT ini. Tapi ini kalau Bapak Ibu memang kerjaannya bikin slide, ya ini anu lah worth it lah ya. Jadi untuk mempersingkat kerjaan. Paling tidak kita tidak membuat dari nol dan itu ilustrasinya udah ada. Kalau Bapak Ibu bikin slide sendiri kan harus cari gambar gitu ya. Nah itu udah muncul ilustrasinya. Ngeri ya. Nah itulah berarti besok bagi dua mas ya gajinya kita ya dengan ChatGPT ya. Oke. Berbayar tadi. Berbayar. Baik. Beberapa slide terakhir sebelum kita diskusi, Bapak Ibu mendesain assignment ini untuk pustakawan saya nggak tahu mungkin relevan mungkin tidak, tapi mendesain assignment bagaimana caranya?
Satu, kita harus lihat apakah assignment tadi itu bisa dikerjakan oleh AI atau tidak. Biasanya kalau adik-adik itu menggunakan AI, itu mungkin ya, misalkan Bapak Ibu, misalkan saya nih memberikan tugas coba bikin IC. IC itu kan mudah sekali di-generate pakai AI ya. Nah, gimana caranya? Satu, ya Bapak Ibu selain menugaskan dia bikin IC, ya itu ada namanya invigilate, itu kita memonitor sejauh mana pemahaman dia. Yang trik pertama, jadi selain membuat IC, dia kita minta presentasi. Karena kalau mahasiswa hanya mengumpulkan tugas atau siswa hanya mengumpulkan hasil ChatGPT, itu kita nggak tahu dia pintar apa enggak. Makanya kalau di kami, misalkan adik-adik siswa ya, mahasiswa kita minta untuk bikin IC atau karya tulis, itu dia harus presentasi. Tapi kelasnya kelas besar Pak, ya wes bikin video presentasi. Ya, misalkan kelasnya di tempat kamu sampai 70 orang itu satu ruangan itu masing-masing bikin video presentasi, nanti kan kita bisa ngecek, ya tidak harus di hari itu kan, di luar itu bisa kita cek, cukup 5 menit ringkasan dari karya tulisnya itu apa. Jadi nanti dia minta kita untuk cerita, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena supaya dia membaca ulang dan dia bisa menceritakan dalam bahasa dia. Nah itu satu. Nomor 2, triknya adalah sengaja kita undang siswa-siswa tadi ke kelas, diminta untuk bawa laptop atau bawa HP. Terus kita minta dia masukkan prompt ke ChatGPT. Nah tugas dia adalah mengkritisi jawabannya ChatGPT. Ini lebih susah nih. Level 2 mengkritisi. Kalau level 1 tadi menceritakan ulang, ya. Level 2-nya adalah mengkritisi. Itu jauh lebih susah. Nah ini supaya apa? Supaya siswa itu tidak malas, karena kalau yang kita lihat perkembangan hari ini ya, adik-adik mahasiswa atau mungkin kalau di SD, SMP, SMA, adik-adik siswa sekolah itu kalau sudah ngerti ChatGPT itu malasnya bukan main. Nah maka tugas mereka itu selain mengerti gimana cara pakai AI, mereka harus mengkritisi. Mengkritisi artinya apa? Jawaban AI ini benar nggak? Coba kamu mikir. Nah itu mereka lebih susah. Kenapa? Karena mereka harus cari tahu dulu jawaban ini benar atau enggak. Jadi memvalidasi mas. Memvalidasi kemudian memberikan komentar, ya artinya kita menumbuhkan berpikir kritis di situ, ya. Nah kemudian saya langsung loncat, waktunya jam, oke, langsung kita di kesimpulan aja, gitu ya. Nanti biar diskusinya panjang atau biar kita ada banyak waktu untuk materi berikutnya. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya kenalkan secara sekilas tentang generatif AI, ya. Tadi ada beberapa concern ya, ada masalah bias, ada halusinasi itu jawaban yang tidak faktual ya. Kemudian ada masalah privasi, bahwa itu data yang rahasia, biasanya kita jaga supaya tidak masuk ke ChatGPT atau AI yang lain. Comprehensiveness itu berarti AI itu hanya mengindeks atau hanya mencakup hal-hal yang sifatnya digital. Kalau yang non digital biasanya dia tidak punya pengetahuan tentang itu, ya. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau yang pustakawan tadi ada beberapa aplikasi ya, bisa untuk mengenerate slide, bisa untuk merangkum materi ya. Bapak mau bikin publikasi, pamflet, bisa bikin pakai ChatGPT, grafiknya seperti apa ya. Bapak Naji akan memberikan materi tentang edutainment perpustakaan. Nah, karena tadi Pak Sunu sudah dikasih pantun, saya juga mau kasih pantun buat Pak. Apa kepada ibu semuanya? Wah itu udah ketemu sama Gen Alpha, saya aja sebagai milenial begitu ya, itu rumitnya luar biasa untuk masuk ke dunianya. Karena sudah generasi sudah ada, sudah jauh banget begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi sedikit informasi tentang diri saya. Bapak Ibu, monggo kalau seandainya mau follow Instagram saya atau follow TikTok saya atau mau mutualan, bahasa sekarang itu mutualan itu saling follow. Ya, itu boleh monggo @najiholic di Instagram dan juga dosen spek bocil di TikTok. Nah, kenapa namanya spek bocil? Boleh semuanya nanti saya akan ceritakan. Oke. Oke, saya mencoba berangkat dari teorinya Catlin, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kalau saya itu mencoba untuk berpikir secara kritis, saya mencoba untuk berpikir dari defining problem terlebih dahulu. Kira-kira masalah di perpustakaan di sekolah itu apa aja?
khususnya permasalahan di perpustakaan di Indonesia itu apa, dan juga perpustakaan yang ada di sekolah itu apa saja, begitu ya. Kemudian nanti kita coba untuk planning, taking action, dan juga evaluating, begitu. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, ini dia. Saya punya data, Bapak dan Ibu ya. Indonesia peringkat kedua negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Ya, jumlahnya 164.610 perpustakaan. Oke, di mana ya? Jadi perpustakaan paling banyak itu di sekolah, jadi 68,98% atau sekitar 113.541 itu ada di perpustakaan sekolah. Berarti Bapak dan Ibu semuanya ya, perpustakaan di Indonesia ini nggak kurang-kurang. Nomor 1 di India ya 300.000 sekian, nomor 2 itu di Indonesia. Bahkan Rusia sama Tiongkok itu kalah. Rusia sama China itu kalah. Paling banyak itu di Indonesia. Dan ini data dari Perpusnas, Bapak dan Ibu semuanya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian saya lanjut ke tingkat kegemaran membaca buku di Asia. Oke, Indonesia itu jumlah buku ya yang dibaca dalam setiap tahunnya itu ada 5,91 atau 6 buku lah katakanlah seperti itu, dan jumlah jam bacanya itu 129 dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, nah ini dia demografinya. Kemampuan membaca pelajar Indonesia tergolong rendah di ASEAN. Ini belum di Asia ya Pak Bu ya, masih di ASEAN atau Asia Tenggara, gitu ya. Indonesia itu di bawahnya dari Vietnam, Brunei, Malaysia, Thailand, baru ada Indonesia, Bapak dan Ibu semuanya. Oke, jadi kemampuan membaca, ya, ini belum lagi kemampuan memahami. Ini beda cerita lagi nih, ya. Bisa membaca tapi kan belum tentu juga bisa memahami, gitu. Kemudian ini dia. Kenapa orang Indonesia malas membaca? Nah, skor literasi Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 72 negara. Ya, survei dilakukan oleh International Student Assessment atau PSA pada tahun 2015, itu 2015 gitu ya. Salah satu cara penyebabnya apa? Terbiasa membaca artikel yang instan di internet maupun di sosial media, termasuk juga dari ChatGPT, Bapak dan Ibu semuanya. Ya kan? Kita tidak menggunakan ChatGPT. Saya yakin di handphone Bapak dan Ibu semuanya sudah terinstal namanya ChatGPT, betul? Betul. Ya. Even Bapak dan Ibu semuanya mungkin generasi yang cukup lama begitu ya, tapi sudah cukup familiar dengan yang namanya ChatGPT, Bapak dan Ibu. Belum lagi dengan aplikasi-aplikasi yang lain, contohnya di sosial media, di TikTok, di Instagram. TikTok Bapak dan Ibu semuanya itu amat sangat merubah pola baca, pola pemahaman tentang informasi. Coba deh kalau kita lihat di TikTok Bapak dan Ibu. Di TikTok itu tidak ada atau hampir jarang banget konten-konten yang berdurasi lebih dari 2 menit. Cepat bosan ya Pak? Ya, bahkan hooknya TikTok itu cuma 3 detik. Kalau 3 detik itu tidak menarik, tidak lanjut sampai akhir, videonya akan di skip. Betul. Ya. Berarti apa? Orang itu sekarang sudah bisa mengambil kesimpulan dari 3 detik awal. Itu kan apa nggak berbahaya Bapak dan Ibu semuanya? Oke, nah ini dia. Dampaknya apa Bapak dan Ibu semuanya? Miskin inspirasi, ya, kemudian model referensi tidak optimal, kemampuan analisis yang tidak terasah. Nah ini dia. Kemampuan analisis yang tidak terasah. Lumrah ketika sekarang muncul fenomena yang namanya brain rot. Pernah dengar Mas Sofian ya? Ya, pengerdilan otak Bapak dan Ibu semuanya. Ya, sambil bahas 10-10 itu ya? Ya, betul sekali, pengerdilan otak. Ya, kalau saya bisa menerangkan Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita semuanya, kenapa? Salah satu permasalahan terbesar di dunia pendidikan sekarang di era digital, apalagi setelah pandemi, itu adalah gap generation. Kita masih mengalami Bapak dan Ibu nunggu KR, karena ini Jogja semuanya, nunggu KR setiap pagi hari. Bahkan yang dibaca Bernas, yang dibaca Republika, yang ditanya adalah KR-nya dino iki opo. Masih ingat nggak zaman itu? Iya kan? Ya. Terus ada lagi ketika
Dulu di KR aku di Republika saya lupa, zaman saya kecil itu ada namanya krocil, koran kecil di Republika nggak salah. Itu saya senang banget itu. Ya, itu saya senang banget. Kenapa? Karena itu benar-benar segmen untuk anak-anak. Gitu. Jadi itu alternatif. Nah sekarang media sudah banyak alternatifnya, ya. Atau nggak usah baca koran, begitu ya. Nonton TV. Di sini pasti saya yakin ada yang baby boomers. Siapa itu baby boomers? Orang-orang atau yang orang-orang yang lahir tahun 46 sampai 64 itu baby boomers. Begitu. Kemudian ada generasi X yang 65 sampai 80, Gen Y lahir 8194, Gen Z. Oke. Dan kemudian salah satu ciri yang lain dari Gen Z itu adalah ekspresif, Pak Bu. Jangan harap mereka untuk sopan santun, serius ini. Jangan berharap besar mereka untuk melakukan sopan santun seperti yang kita harapkan. Kenapa tadi? Kita harus berubah sudut pandang. Oke. Mereka itu sangat amat ekspresif. Coba deh Bapak dan Ibu semuanya lihat TikTok. Hal-hal yang berbau menyedihkan atau yang begitu masuk ke perpustakaan bawa kertas lawas, ya nuansanya harumnya itu kan bukan harum kopi ya, tapi baunya bau kertas lawas. Saya masih teringat di Hatta Marta di UGM, sekarang masih ada Hatta Marta masih ya. Saya ingat banget, saya waktu ngerjain tesis atau gen read dari kata Gen Z dan read begitu. Gen Z yang suka membaca, ya, atau inkubox, ya, inkubator melalui inkubator melalui buku, ya, sehingga mereka lihat itu sudah nggak takut duluan, gitu ya. Dan juga ada cozy areanya, ada silent room dan juga ada discussion room, ya kan. Biasanya kalau teman-teman mahasiswa nih, biasanya kalau tugas itu kan nyari yang sepi-sepi. Kalau di perpus UGM itu ada perpus tesis itu untuk silent room, jadi nggak boleh orang itu berisik sama sekali. Tapi juga ada juga yang tempat diskusinya, ya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, coba kita ubah mindset mereka darinya tadinya itu library atau perpustakaan menjadi working space. Wah, asik juga nih, ya. Coba kalau mungkin teman-teman Gen Z perpustakaan itu, ya, ada, nggak harus deh ada bar yang itu, setidaknya ada mesin kopinya, ya kan? Mesin kopi itu kan murah, ya. Coba Bapak dan Ibu cari brand, ya, yang duluan, Pak Bu, ya. Kemudian ini dia digital koleksi dan juga hybrid access, ya. E-book, audio book itu juga harus disediakan. Atau mungkin ubah e-booknya itu jadi scan barcode, itu gampang loh. Ya, Ibu tinggal atau sudah punya versi e-booknya, entah itu diupload di Google Drive, ya, kemudian link Google Drive itu ubah jadi scan barcode-nya, scan QR-nya, begitu ya. Kemudian fasilitasnya QR untuk review buku atau review cepat, dan juga itu dia sistem peminjaman yang praktis melalui smartphone. Saya rasa ini sudah sangat familiar di di kalangan kita, begitu. Kemudian coba Bapak dan Ibu semuanya, tidak hanya membaca buku, tidak hanya menjadi third place, tetapi juga ada kegiatan aktivasi dan juga event kreatif, ya. Entah itu bedah buku, ya, yang juga nggak cuma para penulis buku, tapi juga mungkin bisa jadi influencer, yang mana itu amat sangat familiar di kalangan mereka, ya, atau mungkin konten kreator. Oke, ini contoh kegiatan saya sama si Danang, ya Pak Bu, ya, Danang Diri Sadewa. Anak UGM, ya, tokoh-tokoh yang digandrungi sama Gen Z. Terakhir saya diundang di sana, yang datang itu adalah para mahasiswa. Apakah saya ngomong masalah kepopuleran? Enggak. Saya ngomong hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ya, mahasiswa itu ngapain aja, enaknya mahasiswa semester 1 itu ngapain, ya, kehidupan mahasiswa itu baiknya bagaimana, jadi anak kos bagaimana, anak semester 7 yang berubah, yang transisi dari anak kuliah ke anak skripsian itu bagaimana. Udah, itu aja. Nggak harus berbicara masalah hal-hal yang cukup berat. Gitu Bapak dan Ibu semuanya. Aktivasi dan event kreatif itu harus. Oke. Kemudian, nah, yang tidak boleh lupa, konten di sosial media. Ya, saya ambil contoh, ada dua perpustakaan di mana, perpustakaannya UMB sama UGM. Kalau UGM gak usah ditanya karena udah punya masa solid lah, ya. Kalau UGM itu, ya,
Kemudian kalau saya lihat di konten kontennya UMY itu menarik ya. Jadi tidak hanya masalah perpustakaan tapi juga tip and tricks ya, gitu ya. Kemudian konten-konten POV, konten-konten sudut pandang dan lain sebagainya. Nah, maksudnya apa? Kalau akun sosial media itu sesuai dengan habit dari audiens. Audiens kita siapa? Gen Z. Kontennya apa? Entah itu book review, rekomendasi bacaan ya. Kemudian meme itu atau meme itu lelucon gitu ya, yang sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari, dan juga dokumentasi kegiatan yang fun dan juga relate. Atau saya mungkin langsung jatuh pikiran antara tadi aktivasi dan juga sosial media. Coba sekarang kan ini lagi tren pelari culture, Pak Bu. Bisa nggak start atau finishnya itu di perpustakaan? Karena itu sudah banyak dilakukan oleh para pemilik kafe. Jadi para pemilik kafe ini itu bisa melebur dengan para pelari culture ini dengan cara apa? Dengan cara start atau finishnya itu dari kafe. Ya betul, promosinya. Ya promosinya itu menarik sekali. Begitu. Jangan harap mereka itu langsung baca buku, nggak usah harap mereka itu baca buku. Yang penting mereka nyaman datang ke perpus itu cukup bagus. Ya. Untuk membaca buku itu mungkin mereka kepikiran untuk yang kedua kalinya. Gitu. Oh ada buku menarik ini. Nah, untuk referensi apa Pak Bu? Ini dia. Koleksinya yang relevan, ya, cari buku-buku yang cukup ringan tapi relate dengan mereka. Ada salah satu buku Berani Tidak Disukai, ya, ini bukunya Gen Z banget, ya, bukunya Gen Z banget, ya, jadi mengajarkan orang itu untuk, saya sedikit tentang buku ini, mengajarkan orang itu untuk berbeda, intinya seperti itu, ya, sehingga apa? Membuat Gen Z semakin tertantang untuk menjadi pribadi yang berbeda. Jadi tambahkanlah buku tentang self development, karir digital, gitu ya. Atau mungkin mental health, wah ini dia udah agak sensitif nih masalah mental health di Gen Z itu. Atau mungkin novel-novel yang populer ya. Atau koleksi buku, entah itu board game, film, atau podcast corner. Nah, ini ya. Sekarang sering banget nih di kita waktu di Spotify begitu kan banyak podcast-podcast, gak cuma podcast-podcast yang receh ya, tapi podcast-podcast yang cukup berbobot pun gak jadi masalah kalau saat dan ada waktunya untuk menggunakan. Nah, jadi kita harus memberikan pemahaman ke siswa kapan menggunakan AI dan kapan kalian harus kerja sendiri tanpa. Seperti Google kan juga sebenarnya AI. Kalau Bapak Ibu melihat tool hari ini itu menurut saya kita tidak hanya mengajarkan melalui teori, tapi memang di situ memang betul-betul harus dipraktekkan. Ya. Artinya kalau akhlak ya tidak sekedar rules, tapi menjadi culture. Kemudian yang ketiga, cek ulang tanggung jawabnya dari kita. Nah, yang